ijazahmu mana, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, iya. Mungkin bakatmu apa, kamu udah berpengalaman nggak di lapangan ini gitu. Upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast anak remaja. Oke, kali ini saya bakalan ngobrol-ngobrol tentang pergaulan dan dunia pendidikan. Tapi sebelum kita ngobrol sampai sana, kita bakalan tanya-tanya. Kenalan dulu deh. Sebelum tanya-tanya, kita kenalan dulu ke beberapa bintang tamu. Yang pertama saya coba dari cewek barunya, cewek yang cantik nih. Ya, silakan diperkenalkan namanya. Nama saya Meike Pranata Maharinda dari alamat Wijaya. Oke, halo Meike. Halo. Salam kenal. Ini kita kan baru pertama kali ketemu. Iya, pertama kali ketemu. Tadi di pinggir jalan diambil gitu loh. Kita perlu perkenalan nggak Pak? Ya kemarin kan udah. Jadi penonton sudah kenal ya. Iya. Paling tidak di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri. Untuk hari ini mungkin kita bahas ya. Seperti apa sih masalah pergaulan remaja, kemudian dia berpikir tentang apa masalah pendidikannya. Saya coba dari bintang tamu kita nih ya. Kita coba, kalau kemarin kita nggak ngobrol, kita ingin bahas tentang seperti apa sih arti sahabat buat kamu itu seperti apa? Iya. Sahabat itu kalau menurut saya nih ya, Woi. kayak keluarga kedua, orang yang selalu bisa mendengarkan cerita-cerita. Unek-unek loh. Oh, itu artinya kalau sahabat itu biasa sering dijadikan teman curhat gitu ya. Iya. Teman cerita. Tapi sebenarnya nggak lari ke situ deh. Kalau ke sahabat yang benar-benar sahabat saya nggak tahu sih. Tapi biasanya kalau udah ketemu teman gitu ya, lebih ke apa ya, ngerasain temennya biasanya. Ya nggak gitu nggak sih? Perasaan yang lain. Ya, biasanya Amel nih di sini gitu. Kemudian di jelek-jelek Amel itu. Gimana gitu? Coba, Iya gimana sih. coba? Mukanya. Kayaknya yang di depan saya sama samping saya sih yang lebih sering kayak gitu. Kalau Iya. cuma berdua. Waduh. Berarti pada dasarnya sahabat itu lebih untuk mencurahkan isi hati atau apa sih? Menurut Amel coba. Masih ada kayak gitu, menurut aku sih masih sebatas temen doang. Iya, Temen benar. bukan sahabat sama temen tuh ada bedanya gitu loh. Kalau temen kan temen doang, maksud saya tuh Ya, cuma nggak apa-apa, kenal nggak apa-apa. doang. Oke. Kalau sahabat sih ya ngertiin satu sama lain, nggak ngomongin keburukan masing-masing sih. Lebih ke situ ya. Ya, Lebih intinya ke- kalau masih ngomongin di belakang itu berarti belum sahabat, masih sebatas teman. Oh gitu. Coba kalau Mas Daniko Dan lebih Niko, Mas Niko seperti punya apa sahabat coba? tidak? Arti sahabat buat kamu itu seperti apa sih? Ya, kalau arti sahabat buat aku sih kayak gimana ya? Orang yang bisa ngertiin kita, keadaan kita gimana. Kalau diceritain kayak gini, oh kamu kalau kayak gini ya lakuin ini gitu loh. Kayak ngasih nasihat. Oh, ngasih saran gitu. Iya. Kalau seandainya saya tanya gini deh. Kamu lebih suka 10 teman atau satu sahabat yang benar-benar respect ke kita atau gimana? Ya satu sahabat lah. Ngapain ngurusin 10 orang? Ayo. Oh gitu ya. Lebih baik satu daripada 10 tapi Tapi yang aja kompeten. yang benar gitu ya. Iya. Lebih baik satu aja ya. Iya. Itu artinya kita lebih fokus ke satu sahabat gitu ya. Kalau Iya. 10 sahabat kira-kira gimana? Agak susah. Agak susah. Masukin satu grup ngamuk semua itu. Nah, coba kalau Mas Dika sini kayak apa sih? Arti sahabat. Menurut Ayo, sahabat. Anda itu seperti apa? Sahabat ya seperti teman gak sih? Dari teman. Tapi Coba. lebih Teman-teman kayak yang lain boleh komentar deh tentang sahabat itu seperti apa sih? Lebih akrab gitu. Lebih apa cuman? Pertemanan yang lebih akrab. Lebih terikat. Hati nurani, jasmani dan rohani. Gak ada berlebihan ya. Enggak, kalau kita tanya arti sahabat, kemungkinan kan rata-rata banyak kita lihat itu biasanya ada teman cewek satu, cowoknya dua tuh. Waduh. Biasanya sering kayak gitu ya. Sahabat tapi kita bicaranya sahabat tuh. Biasanya atau
cowoknya cuma satu tapi ceweknya ada 2 atau 3. Ini mainnya gitu loh, teman dekat. Biasanya ada yang seperti itu. Ada. Seperti Iya. itu. Kalau udah seperti itu, pernah nggak ngalamin kalau kalian itu jalan dengan sahabat kalian, 1 cewek atau 2 cowok atau sebaliknya, 2 cowok 1 cewek gitu. Pernah nggak ngalamin yang namanya kalian itu tertarik dengan satu dengan yang lain, padahal kalian itu sahabatan? Coba. Enggak sih. Pernah nggak ya seperti itu? Kebetulan enggak sih. Hah? Enggak Kalau aku pernah. sih enggak, Pak. Enggak Enggak, pernah sih. Enggak. Belum paling ya. Karena kita bersahabat, kita tahu buruknya dia gitu. Jadi Iya. kita enggak Udah kita tahu tidak baik tertarik sama buruknya. dia gitu. Tapi Iya. biasanya ada jodoh yang emang dari sahabat. Ya, ada juga. Jadi kamu berharap begitu. Berharap. Oh, berapa begitu? Ah. Paling tidak ada yang seperti itu. Kalau Oh, pengalaman saya dulu ada hal yang seperti itu. Kita bersahabat, dia ini tambah hari tambah cantik gitu ya. Kok saya, padahal kita temenan nih, tapi ada perasaan seperti itu. Nah, saya tanya seperti, tapi kayaknya nggak ada yang mau jujur nih. Cowok Ada cewek yang itu Udah nggak ada jujur yang ini, Pak. benar-benar Nah, jadi jujur teman ini. tahu. belum kayaknya belum. Tapi Ya, nggak ada mau. sama sekali ya. Tapi Nggak pada ada. dasarnya ketika kita udah ngelakukan itu biasanya akan terjadi konflik di situ. nanti. Waduh, konflik. Saya enggak. Perang dingin. Iya, konflik nanti. Saya juga suka sama dia begini dan lain sebagainya. Biasanya akan ada konflik gitu. Cinta segitiga jadian. Ya, paling enggak seperti itu. Pernah ngalamin gak nih? Belum, Enggak belum. sih. Enggak. Belum. Tapi Belum. bakalan ya. Enggak sih. Enggak Kayaknya tahu enggak. sih. Jangan deh. Kalau sama mereka ini kayaknya enggak mungkin gitu loh. Itu tadi kalau kita bahas masalah sahabat mungkin gak ada habisnya ya. Kemudian apa bedanya teman terbaik dengan sahabat? Sama lah, cuman Hmm. beda bahasa doang. Beda bahasa doang. istilah kayaknya. Beda bahasa mungkin ya. Iya. Kalau sahabat itu ya adalah teman terbaik gitu ya. Sinonim ya, sinonim. Oh, perubahan kata sinonim aja gitu. Sinonim doang, artinya sifatnya ya sama aja. Sama Sama. aja. Lebih ke arah situ ya. Nah, selain pergaulan tadi kita masalah pergaulan berarti kita udah bahas konflik kecil tadi kan. Sahabat pernah tertarik dengan lain. Nah, kali ini saya ingin tanya nih. Mimpi kalian itu seperti apa sih setelah menyelesaikan pendidikan? Pernah nggak kalian itu bermimpi tinggi banget gitu tapi pas di satu sisi nanti kalau nggak mungkin deh gitu. Pernah nggak? Coba pas Dika. Pernah sih. Hmm. Soalnya kan banyak orang yang bilang bermimpilah setinggi mungkin. Tapi ada satu sisi orang juga bilang jangan mimpi tinggi-tinggi karena nanti takut kecewa. Aku jatuh gitu. Iya, jadi pernah mengalami keduanya. Pernah mimpi yang tinggi banget dan juga pernah pesimis. Aduh kayaknya nggak bisa deh. Berarti lebih identik menyerah di tengah jalan pada dasarnya. Iya, Lebih belum mulai cenderung sudah nyerah. kalah Iya. gitu ya. baru mulai. Baru mulai. Padahal udah saya pengen jadi presiden deh. Waduh. Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan Iya. ya. Kan udah nyerah ya. Tapi sebenarnya bisa aja tercapai suatu saat nanti. Kalau Mas Diko gimana? Ya, Diko. gimana ya? Kalau sekarang gimana? Kalau mimpi Iya, tertinggi gitu yang ya? mimpi setelah Kalau aku sih, kalau mimpi sekarang ini kalau aku udah selesai belajar atau udah lulus sekolah gini, mungkin masuk kuliah atau nggak tahu ya. Ya setidaknya mau jadi tour guide lah, meng-travel dunia gitulah, kemana, ke Paris mungkin, ke Roma, kalau nggak ke Bali, Toba gitulah. Kayak ngatur-ngaturin orang di sana, jelasin oh ini sejarahnya kayak gini. berarti pendidikannya nanti dulu, yang penting kita senang-senang dulu. Iya. Kita bicara masalah mimpi ya. Terserah Mimpinya mau keluar negeri mau apa terserah gitu. Berarti Iya. mimpinya pingin ya pendidikan nanti dulu deh. Yang penting saya bisa jalan kemana-mana gitu ya. Iya. Paling nggak gitu ya. Ya dengan pendidikan lah Pak. Kenapa jadi pasrah begini ya? Hah? Kok jadi bengong gitu? Coba, pernah nggak bermimpi? Aduh. Apa? Atau pingin ngapain gitu? Kalau mimpi sih pernah ya, Pak. Mimpi apa? Mimpi jadi ini gitu. Apa? Mimpinya mimpi apa nih? Mimpi lagi tidur mimpi gitu ketemu siapa gitu nggak? Enggak ya. Lah ke depannya jadi orang sukses gini. Kan mimpi tuh bukan hanya sekedar mimpi tapi harus berusaha gitu. Definisi sukses tuh gimana? Buka KBBI. Intinya berusaha. Mimpinya apa sih, pingin jadi apa gitu nggak? Sama orang sukses coba. Pingin jadi istri terbaik atau gimana? Waduh. Soleha, sukses. Pinginnya sukses gitu ya. Coba kalau Mbak Amel sendiri seperti apa sih kalau bermimpinya nanti? Bermimpi suatu saat nanti bisa kerja buat orang tua. Calon Tepuk menteri tangan dong. guys. Calon menteri.
mau bikin pabrik kayaknya. Oh, berguna buat orang, siapa tahu ada yang butuh kerja di Indonesia kan pasti banyak pengangguran. Jadi iya. kalau misalnya saya buat Mulia sekali. Mimpinya luar biasa ya. Iya. Ingin memperkerjakan orang. Tolong Bu Risma ini calon ini ya, Menteri Sosial ini. Yakin? Bakalan jadi menteri nanti kalau udah mungkin udah lulus sekolah, udah punya pekerjaan, kemudian mimpi targetnya bisa tercapai ya. Pingin Amin. ya minimal 2 atau 3 orang lah yang bekerja ya. Atau 1.000 atau 2.000. 1 juta. ya impiannya punya cabang banyak Wow. berbagai kota sampai ke negara. Woi. Mimpinya luar biasa. Tapi Pedas. enggak mimpi lebay ini kan. Hanya sebuah hayalan atau emang ada target ke situ? Ada target ke situ ya. Enggak, kalau kita lihat sejarahnya Sandiaga Uno, tahu ya Sandiaga Uno. Oh ya? iya, Sandiaga Pada Uno. dasarnya dia itu adalah seorang karyawan biasa. Dia kalau dia ceritakan, dia tidak ada latar belakang pengusaha hebat. Nggak ada. Orang tuanya ya orang biasa aja. Tapi setelah dia bosen di suatu pekerjaan itu, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Kemudian dia fokus di satu bidang, akhirnya bisa kita lihat sampai sekarang. Kalau Sandiaga Uno sedikit ceritanya sih seperti itu. Gitu. Ada banyak sih orang-orang besar di Indonesia yang mengawali karir bukan siapa-siapa kemudian jadi siapa-siapa. Bapak Jokowi. Iya, Nah, Pak Jokowi. kalau kita lihat juga sejarah Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa ya. Yang tukang kayu. Tukang kayu awalnya, tukang mebel. Iya. Saya juga pernah dulu dengar waktu dia masih wali kota di Solo, dia pernah ditanya oleh reporter itu katanya, nanti kamu Bapak setelah tidak menjabat sebagai wali kota itu mau ngapain? Ya udah, saya jualan kayu. Setelah beberapa waktu dia jadi orang nomor 1 di Indonesia. Jadi presiden. Ya. Iya. Padahal syarat di Indonesia itu jadi seorang pemimpin negara itu Latar harus belakang. punya Latar belakang. partai yang pertama. Oh iya. Mas. Partai itu nomor 1. Dia harus punya partai kemudian jadi ketua umum dulu. Oh, Kalau iya. nggak lewat situ nggak bisa. Tapi berbalik. Nyatanya seorang Jokowi yang bukan siapa-siapa dia jadi orang hebat. Orang nomor 1 di Indonesia. Ini sebagai satu contoh sebagai acuan ya. Tadi Mbak Amel bilang ingin seperti itu, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Iya. Nah, kalau kita bahas dari awal sampai beberapa materi tadi, nah saya sekarang ingin tanya masalah pendidikan nih. Menurut siapa ini? Mas Daniko dulu deh. Mas Daniko nih, pendidikan itu sepenting apa sih? Pendidikan tuh apa ya? Ya. Nomor 1 atau alah yang penting sekolah aja deh gitu. Ya pasti pendidikan nomor 1 lah. Tapi gimana ya? Kalau belajar doang itu nggak cukup gitu loh. Kalau baca-baca, ngafal-ngafal buku gitu ya, kalau nggak ada niat ya percuma gitu loh. Juga harus ada niatan kalau mau belajar itu. Enggak, maksud saya itu arti pendidikan buat kamu itu apa sih gitu? Penting apa? Arti pendidikan bagi saya itu ya apa ya? Kurang tahu juga, bentar. Gimana? Like dulu. Bingung ya? Menurut kamu pendidikan tuh penting gak sih? Gitu Ya. Untuk hidup kamu. Tinggal Sangat amat jawab penting lah. penting atau enggak gitu aja. Ya sangat amat penting lah. Sangat penting. Kalau untuk di Indonesia pendidikan itu mungkin nomor 1 kayaknya. Iya. Kalau menurut Mas Dika coba pendidikan itu seperti apa sih? Penting banget atau emang ada yang lebih penting dari pendidikan? Sangat penting, tapi tetap masih ada yang lebih penting. Yaitu Apa tuh? agama. Oh agama lebih penting gitu. Ya. Waduh, Solim. Coba Mbak Amel ini pendidikan bagi Mbak Amel itu nomor 1 atau nomor sekian? Nomor 1 sih, karena orang yang berpendidikan sama yang enggak beda-beda. Iya, ya. Berarti pendidikan itu penting banget gitu ya. Penting banget gitu. Ya harus diasah juga dari bakat apa, minat, passion itu apa. Jadi berkembang. Lebih ke situ ya. Nanti bakal ada pertanyaan ke situ. Kalau sama Mbak Meike sendiri seperti apa? Penting Pendidikan. sih. Penting. Penting-penting aja. Udah Ya. penting gitu aja ya. Ya penting. Tapi kan kalau berpendidikan tapi tidak berattitude cuma Wes, Attitude Lebih lebih kayak- penting ya. ya. Attitude lebih nomor 1 ya. Ya. Iya. Attitude-nya bagus, pendidikan juga bagus gitu ya. Ya itu mah Pendidikannya luar bagus, biasa. attitude jelek. Percuma. jelek juga ya. Cuma sih. Percuma. Tapi sedihnya anak-anak di Indonesia ini banyak banget yang merasa pendidikan tidak penting ya Pak. Iya. Ah ya udahlah nggak usah sekolah jadi tukang ngarit aja.
penting dapat ijazah gitu. Menurut Bapak sekolahnya. itu gimana buat anak-anak yang seperti itu? Pada dasarnya kalau kita bicara masalah pendidikan untuk di Indonesia itu pendidikan itu nomor satu untuk di Indonesia ya. Tapi kalau untuk negara-negara maju pendidikan itu sekian deh. Gitu ya. Karena apa? Mereka lebih suka ke keahlian. Kalau di luar negeri itu negara-negara maju mereka lebih mementingkan keahlian daripada pendidikan. Ya, kalau saya pernah dengar motivatornya Deddy Corbuzier itu Indonesia ini terlalu berlebihan karena menuntut muridnya menguasai segala bidang, mau itu matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA dan lain sebagainya itu harus dikuasai satu murid. Ini nggak adil kata Deddy Corbuzier. memang Ini nggak nggak fair katanya. Coba ada nggak guru yang mengajarkan semua mata pelajaran kemudian dia pahamin itu semua? Kata Deddy seperti pada dasarnya ada si guru SD Ada. juga sanggup seperti itu. Ya, Tapi ini nggak adil katanya. Sedangkan kalau murid dituntut semua harus dikuasain, sedangkan guru itu hanya menguasain satu bidang saja. Ini nggak adil katanya. Nanti dia berharap suatu saat nanti kehidupan ini tidak ditentukan oleh nilai, tapi kesuksesan seseorang itu dilihat dari keterampilan apa yang dia bisa. Contohnya kalau di negara maju itu Google itu nggak butuh pendidikan. kamu bisa apa? Bisa apa? Pinter internet, pinter komputer pasti Iya. diterima di situ. Apa yang kamu bisa ini dikasih soal oleh Google atau teknologi yang lain itu Apple juga Apple, dikasih Microsoft. soal kerjain. Kalau kamu bisa ya udah kamu kerja sama saya. Mereka sudah tidak melihat lagi ijazah. Kalau di Indonesia nggak ada ijazah nggak bakalan jadi apa-apa. Kalau di luar itu kalau nyari pekerjaan tuh nggak kayak ijazahmu mana, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, iya. Mungkin bakatmu apa, kamu udah berpengalaman nggak di lapangan ini gitu loh. Mungkin Lebih ke adanya situ. itu. Coba Gitu. tanggapannya seperti apa nih? Kalau yang model-model di luar negeri itu udah cocok belum sih di Indonesia? Cocok sih, dan pendidikan di sana tuh muridnya bebas memilih. Iya. Misalkan satu murid mau mempelajari berapa pelajaran, jadi tidak dituntut untuk menguasai semua pelajaran. Jadi misalkan satu murid bisa milih 3 yang mau dia pelajari. Jadi dia lebih bebas, lebih kuasa, Iya. lebih menguasai pelajaran. Tapi Tapi kalau kayak Menguasai gitu, di bidang yang dia suka. Ya, iya. Tapi kalau kayak gitu juga sih enggak sih. Kalau di luar itu biasanya kalau misalnya milih Sains biasanya. misalnya milih sains nih, sukanya sains, tapi pelajaran lain tetap Tetap dipelajari. dijalani. Tetap. Tapi cuman tidak secara detail gitu loh, enggak. hanya sepengetahuan aja. Tapi kalau Mereka sainsnya tetap kalau belajar. memang suka sains langsung dilanjutin Iya, gitu loh. terus lebih Ambil fokus ke biologi, situ. kimia, fisika gitu. Nah itu tadi ya beberapa tanggapan dari teman-teman tentang masalah dunia pendidikan, pergaulan dan pendidikan. Nah untuk obrolan kita hari ini bakalan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.